Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang istimewa, hari-hari yang spesial, hari-hari puasa bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sudah berada di dalamnya. Bagaimanakah puasa kita hari ini? Bagaimanakah puasa Ramadan kita tahun ini? Ya Rabb, berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan, berikan kami kemantapan dan keteguhan untuk senantiasa membaktikan diri ini, waktu ini, segala hal yang kita lakukan di dalam menyembahmu, beribadah kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ramadan adalah kesempatan di mana kita banyak banget bisa mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Gimana enggak? Karena pintu-pintu surga terbuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan terbelenggu, sebagaimana disebutkan Sayyidina Maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita memasuki pintu-pintu surga yang terbuka tersebut? Ayo perbanyak sunnah-sunnah kebaikan-kebaikan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Saya bekerja, saya sebagai profesional, terus saya puasa Ramadan adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga. Bagaimana profesi kita sebagai seorang profesional, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang wira swasta, dan semisalnya di bulan Ramadan tidak menghalangi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Bagaimana ketika di waktu-waktu yang kosongnya kita isi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ketika saat menunggu pelanggan bisa kita membaca Al-Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana di saat kita bekerja, kita niatkan dalam pekerjaan tersebut semata-mata untuk beribadah kepada Allah dengan pekerjaan yang dilakukan, tentunya dengan perhatikan halal dan haram, adab-adab etikanya sebagai seorang pekerja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan ini banyak sekali amalan-amalan sunnah yang dilakukan. Apakah dari mulai di pagi harinya, dimulai sahurnya, diupayakan tasahharu, sahur sekalipun dengan hanya seteguk air. Biasakan untuk memulai Ramadan dengan sahur sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperhatikan sholatnya, jaga, usahakan, bersyukurlah yang mampu di bulan Ramadan ini bersolat berjamaah dengan imam di masjid di shop pertama, dapetin takbiratul ihram. Bersyukurlah yang mengisinya dengan tilawatul Quran. Di malam harinya tidak pernah melalaikan ataupun malas untuk sholat qiyamul lail. Karena bulan Ramadan, siang harinya puasa, malam harinya kita nggak cuman sholat 4 rakaat, tapi berlomba-lomba beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbanyak ibadah dengan segala macam bentuknya, termasuk ibadah qiyamul lail, qiyamul Ramadan, menghidupkan Ramadan dengan salat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan adalah bulan kita belajar kedisiplinan. Gimana nggak disiplin? Kalau udah waktunya terbit fajar, sekalipun di depan kita ada makanan dan minuman, udah azan subuh, udah sebelumnya orang-orang udah imsak misalnya, maka kita semuanya disiplin untuk tidak makan dan minum. Ini adalah pelajaran yang penting bagi kita. Hari ini tantangan seorang profesional, seorang pekerja adalah kedisiplinan. Masing-masing dari kita mengetahui betapa perlunya kita terus belajar kedisiplinan. Janganlah gara-gara semangat untuk berbuka bareng, biasanya di Ramadan banyak orang ada bukber, terus kita lupa untuk disiplin. Apakah memang sudah dibolehkan di kantor kita untuk keluar kerja, atau ternyata kita belum pada waktunya. Janganlah gara-gara semangat untuk melakukan amalan-amalan yang memang disunnahkan, tapi kita melalaikan kewajiban. Teman-teman, para mitra sekalian, ada hal-hal yang wajib, ada hal-hal yang sunnah. Kita dalam hal ini perlu pemahaman yang baik tentang yang perlu kita pegang teguh adalah wajib. Yang perlu kita perhatikan dalam kedisiplinan adalah perkara-perkara yang memang kita wajib untuk melakukan. Komitmen dalam waktu,
di dalam sebagai seorang pekerja sangatlah diingatkan di dalam puasa Ramadan tersebut. Disiplin untuk walaupun tidak dilihat orang, tapi tetap menjaga diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasanya. Disiplin walaupun tidak ada yang mengetahui, tapi dia tidak makan dan minum di siang hari, karena memang dilarang bagi orang yang berpuasa untuk makan dan minum di siang hari. Ramadan adalah bulan yang memberikan kita kesempatan untuk kembali memperhatikan kesehatan tubuh kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita tubuh fisik jasmani yang kelihatan, yang itu wajiblah kita untuk menjaga kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan adalah salah satu saat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melatih kita, memberikan kita kesempatan untuk menjaga tubuh kita tersebut. Dalam sebuah keterangan disebutkan sumu tasihhu, puasalah karena puasa tersebut dapat memberikan, dapat mensehatkan. Orang-orang sekarang mengenal dengan apa yang disebut dengan autophagy, sebuah penelitian bagaimana dalam terapi kesehatan modern ditemukan bahwa salah satu model dan metodenya adalah dengan bagaimana memperhatikan asupan yang ataupun pola makan, pola konsumsi. Apa yang disebut dengan misalnya fasting, misalnya apa yang disebut dengan bagaimana orang pada jam-jam tertentu dia tidak berkonsumsi, itu dalam teori-teori kesehatan. Kita tidak berbicara teori-teori kesehatan tersebut, cuman ingin mengatakan bahwasanya setelah ribuan tahun syariat ini diamalkan oleh umat Nabi Muhammad SAW, ilmu pengetahuan kesehatan manusia menyatakan bahwasanya puasa tersebut adalah salah satu model terapi yang dapat memberikan kesehatan kepada tubuh manusia. Masya Allah, subhanallah, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah yang mensyariatkan kepada kita ibadah as-siyam, ibadah puasa tersebut. Hari ini kita hidup di mana pola kehidupan dengan berbagai macam tantangan dan kondisinya menuntut kita untuk mungkin karena keterbatasan, karena faktor yang lain, sehingga asupan-asupan makanan-makanan tersebut yang kita konsumsi agar kita perhatikan, dan juga dengan kemudahan teknologi, bagaimana yang dulu dikonsumsi Nabi Muhammad SAW, madu, sekarang misalnya ada honey, jadi salah satu trio imun produk kita. Bagaimana propolis juga menjadi salah satu produk yang kita berharap meningkatkan kualitas tubuh kita di bulan Ramadan ini. Mumpung Ramadan masih di awal-awal, ayyamam ma'dudat, mumpung masih diberikan kesempatan bersama bulan Ramadan tahun ini, ayo kita isi dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Ayo kita konsumsi hal-hal yang baik untuk tubuh kita. Ayo kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keberkahan, semoga kemudahan, semoga Ramadan tahun ini benar-benar menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ramadan 1446 Hijriah, sehatkan diri, sucikan hati dalam harmoni Ramadan bersama Armina Daily. Armina Daily, manjadda wajada, sukses.